Saya sapa semuanya, shalom. Umat yang diberkati Tuhan, shalom. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita berdoa. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Engkau memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Satu hari Kau tambahkan usia kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Kau masih mengasihi kami Tuhan. Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk datang mencari-Mu dan mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hidup kami. Kami bawa Tuhan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu. Kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mengakui Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dan teramat baik. Apapun keadaan kami yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap berkata Engkau baik. Terima kasih untuk segala berkat-berkat yang Tuhan limpahkan atas hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau mengerti apa yang terbaik atas hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan boleh ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mampu, kami kuat sampai hari ini karena Engkau yang menolong kami, karena hanya Engkau lah pengharapan kami di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pergumulan yang kami alami itu mendewasakan kami, semakin membawa kami semakin kuat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang hidup ada atas hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Selidiki hati kami, selidiki hati kami pagi hari ini Tuhan. Jika Engkau mendapatkan sesuatu Tuhan yang tidak layak di hadapan-Mu, kami mau berdamai dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, kuduskan kami Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami yang kami perbuat dengan mulut lidah kami. Tinggallah perbuatan kami, hati dan pikiran kami Tuhan. Ampuni kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh langsung Tuhan menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Ibadah kami pagi hari ini, ibadah yang luar biasa, ibadah yang berkemenangan, ibadah yang membawa mukjizat, bahkan kemerdekaan bagi setiap kami. Ini kami anak-anak yang datang dengan kelemahan tubuh kami. Kau beri kekuatan, kami yang sungguh pengharapan, buat kami pengharapan yang baru. Kami yang Tuhan mengalami Tuhan, pergumulan demi pergumulan. Tuhan yang terus menopang kami dan menuntun kami. Kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini, hadirat-Mu nyata di tempat ini. Kami siap untuk masuk ke dalam ibadah-Mu yang kudus ini Tuhan. Engkau mawar kami, tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan. Semua dirawat oleh kehadirat-Mu, semua dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Hamba-Mu yang diurapi Bapa, Engkau Tuhan. Kami percaya bukan karena kebetulan hamba-Mu tak utus di tempat ini, tapi karena Tuhan akan memakai dengan dahsyat dan luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu yang menjadi kebenaran satu-satu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu. Kau sudah mengarungkan apa yang menjadi kerinduan atas hamba-Mu. Pakai lebih
menyelesaikan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya hanya bagi-Mu lah Tuhan semuanya itu. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani pagi hari ini. Satukan hati kami, beri kejujuran bagi kami. Terlebih terus kita di hadapan-Mu, berikan kerendahan hati atas setiap kami, atas setiap talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Sama-sama setiap umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bawa pujian dan syukur kami di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku
ketika kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan memberkati kami. Ketika kami naikkan pujian, Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Engkau hadir bagi kami, Engkau nyata bagi kami Tuhan.
Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita bersorak-sorai memuji Tuhan, ada keluarga yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang keluarga yang akan menyerahkan anak kepada Tuhan, boleh maju ke depan. Ya, puji Tuhan. Saudara, setiap anugerah yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Terlebih anak yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah titipan Tuhan bagi kita. Nah, biarlah hendaknya kita menyerahkan setiap apa yang menjadi pemberian Tuhan bagi kita, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, mari Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sama-sama kita arahkan tangan kita mengangkat tangan kita kepada keluarga ini, yaitu keluarga Bapak Juniman Butar-Butar bersama dengan Ibu Septriana Manik akan menyerahkan anak Gavin Batara Butar-Butar kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan mari kita arahkan tangan kita kepada keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana keluarga yang Engkau bentuk, di mana dalam keluarga itu Tuhan menganugerahkan keturunan bagi kami. Secara khusus Tuhan, hari ini Engkau telah menganugerahkan seorang anak kepada keluarga Juniman Butar-Butar ya Tuhan. Engkau memberi kekuatan kesehatan buat ibu yang telah melahirkannya. Hari ini dengan iman kepadamu ya Tuhan Yesus, mereka akan bersyukur dan menyerahkan anak ini ke dalam kasih-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau letakkan tangan-Mu dan berkatilah anak ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Gavian Batara Butar-Butar, sebagai hamba Tuhan, aku menyerahkan Engkau kepada Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati tubuh, jiwa, dan rohmu mulai hari ini sampai Maranatha. Engkau adalah milik Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati pertumbuhan baik jasmani terlebih rohani. Tuhan menyertai perjalananmu. Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik kepadamu. Tuhan memberikan anugerah yang besar kepadamu. Engkau semakin besar, semakin disukai orang dan disukai Tuhan. Biarlah kiranya Kau menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan membanggakan orang tua keluarga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati orang tua yang telah melahirkannya. Berkati ya Tuhan Bapaknya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaannya sehingga dia boleh mencukupi kebutuhan anak ini dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ibu yang telah melahirkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memulihkan kesehatannya, kekuatannya, dan juga kasih yang daripada Tuhan akan mengalir atas ibu ini untuk membimbing anak ini senantiasa takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam iman Yesus kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan, berkati juga Tuhan adiknya, kakaknya ini, abangnya ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa buat setiap keluarga ya Tuhan yang sampai hari ini mereka merindukan ya Tuhan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Kami percaya sebagaimana Engkau
memberkati keluarga ini. Engkau juga lah yang memberkati mereka. Engkau memberkati setiap kandungan ya Tuhan, sehingga mereka boleh melahirkan anak ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita beri tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Siapa yang masih kuat memuji Tuhan? Terima kasih Tuhan untuk urapan yang Kau berikan kepada setiap kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan Kau berbicara. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan. Lembutkan setiap hati kami, tangguhkan kami kepada firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan mengoreksi kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu bagi kami. Urapi secara khusus Tuhan. Taruhkan perkataan-Mu di dalam mulut bibir hamba-Mu. Biarlah apa yang diberitakan pada pagi menjelang siang ini adalah sungguh isi hati-Mu.
Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami. Kuduskan setiap rupiah-rupiah yang sudah kami sediakan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menggantikannya 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam nama Yesus. Terimalah persembahan kami, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Penuhi hati kami, Yesus. Penuhi hati
rasakan kasih-Mu. Bila Kau berbicara kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Horas. Sehat. Usang karma pori. Tuluang masa tua. Jauh mahidasya saya COVID. Masa kejam murka di basuh-basuh Tuhan. Masih ada. Iya. Tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker. Ya. Karena kita nggak tahu banyak yang datang ke Toba ini. COVID memang bukan dari Toba, tapi kita harus siap-siap setiap saat ya. Cuci tangan, jaga jarak. Kalaupun tadi depan tidak pakai masker, yang nyanyi, saya kira mereka semprot juga itunya, mic-nya. Mohon maaf kalau memang kalau pakai masker itu kadang-kadang ngomong juga ngos-ngosan, ya, nyanyi juga kurang pas ya, suaranya kurang keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema hari ini yang diminta oleh Pak Malau lewat WA kemarin tentang doa. Memang saya kira ini napas kehidupan kita. Mengapa kita harus berdoa? Tentunya kalau kita tidak berdoa, bagaimana kita bisa berkomunikasi? Hanya itu salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak terbayang bagaimana suami istri hidup tanpa ada komunikasi. Kita mempelai wanita dan Tuhan kita Yesus Kristus disebut mempelai laki-laki dalam satu keluarga. Nah, jadi kalau kita bisa seperti suami istri, kalau ingin mengetahui kehendak suami, tentunya harus ada komunikasi. Cara komunikasi kita dengan Tuhan salah satunya lewat doa. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Bahwa firman Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Setuju? Kalau ada orang di sini bisa hidup bahagia tanpa Tuhan, saya ingin belajar. Ya, Pak Kalau juga ingin ya. Kalau bisa ada orang di sini bernapas tanpa Tuhan, wah, kita juga ingin tahu gimana. Iya, ada teman masih saudara sepupu, sekali napas, tarik napas harus bayar rupiah. Bayangkanlah, tapi cuma bertahan waktu itu hanya 3 bulan. Bayangkanlah setiap napas yang kita hirup ini kita bayar, tapi Tuhan berikan gratis. Adakah kita sadar akan hal itu? Setiap pagi coba, terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Iya kan? Yakin nggak besoknya akan hidup? Yakin, tapi karena Tuhan sebenarnya yang menganugerahkannya kan? Bukan karena kita. Ya. Jadi kalau kita pikir sebenarnya betapa besarnya anugerah Tuhan ini. Ya. Tanpa kita sadari, Dia pelihara kita, segala yang kita perlukan Dia berikan. Apa adanya kita saat ini adalah karya Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi setiap
pagi masih kita bernapas, bangun, ucapkanlah syukur. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa napas pagi hari ini. Ya, banyak yang lewat. Nah, yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Oh, yang tadi ayatnya Yohanes 19 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini firman Tuhan ya. Nah, yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Pertolongan kita hanya dari Yesus Kristus. Kalau ada kesusahan dalam dirimu, sesesak apapun itu, nggak usah telepon Pak Pendeta. Yang paling dekat adalah Yesus Kristus. Dia hadir, dia ada, dia tahu solusinya. Jadi kalau semua kita telepon Pak Pendeta, saya kira nggak ada lagi waktu tidurnya Pak Pendeta. Jawab telepon ini kan. Tapi kalau kita tahu pertolonganku ialah dari Yesus Kristus, selesai nggak persoalan kita? Selesai Pak. Pak Pendeta bisa selesai, tapi gempurlah beliau kan, harus melayani seluruhnya. Nah, lewat doa kita berteriak datang kepada dia, seketika dia selesaikan. Ini namanya punya Tuhan, ya. Jangan pikir saya sudah bupati nggak ada lagi persoalan. Makin banyak persoalan. Kemarin yang pindah dari yang relokasi pasar sampai tadi malam itu datang ke rumah dinas. Dengan tidur saya, ada tamu Pak. Dari mana? Itu pedagang yang direlokasi. Tapi saya tahu pertolonganku ialah dari Tuhan. Apa yang saya omongkan itu sudah diprogramkan dari sana. Mundur, iya kan? Kalau tidak jadi direlokasi, bangunan sudah dikerjakan. Kalau tidak direlokasi, nanti di situ kalau ada yang jatuh ke kepala orang, ya kan, kita yang bermasalah. Jadi bersabarlah, karena seperti ibu yang mengandung, lalu waktunya mau melahirkan, memang rasanya tidak enak. Betul Bu? Betul. Sakit, karena waktu itu saya temani istri saya, dia teriak, dijambak rambut saya. Tapi ada nggak suami yang marah? Nggak ada. Ya, yang cubitnya, lemasnya tangan kita kan. Nah, tapi setelah anak itu lahir, lalu dibawa, dipangku oleh ibunya, hilang semua rasa sakit. Betul? Itu katanya mereka ya, kita nggak rasain kan, laki-laki ini. Nah, jadi nantikan kebaikan yang disediakan oleh Tuhan melalui kesulitan yang kita hadapi. Sekarang COVID, ya, teriak sama Tuhan, nantikan kebaikan. Di balik ini Tuhan akan sediakan kebaikan. Waktu dulu terjadi tahun 1800 kolera, kalau nggak salah dengan pengikutnya berikut waktu itu masa perang Padri, 800.000 lah orang Batak yang meninggal, tinggal 30.000 kalau nggak salah, hampir punah orang Batak. Tapi Nomensen Ukui datang, lalu dibuatlah sekolah perawat, dibuatlah sekolah suster,
dibuatlah sekolah tukang, sekolah pendidikan, diaturlah sanitasi, diaturlah pendidikan, kemudian kita bisa ada seperti saat ini. Selama Batak mungkin sekarang sudah ada 3 juta orang ya. Selamat kita, ya kan? Karena siapa? Di balik itu Tuhan tidak berhenti bekerja di dalam kehidupan kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan. Jadi jangan cengeng ya. Ya, jangan cengeng. Ketua pun nggak perlu cengeng. Ya bilang aja, Tuhan, aku perlu nih, ya kan? Sebelum kita ngomong dia sudah tahu. Nah, yang keempat, mengapa kita harus berdoa? Kuasa doa itu sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap doa itu sepele-sepele. Enggak, ya. Yakobus 5:16b katakan. Yang tadi Mazmur 121 ya, pertolonganku ya dari Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yang berikutnya, yang keempat, mengapa kita harus berdoa? Kuasa doa itu sangat besar. Yakobus 5:16 katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wow. Ya. Siapa orang benar, Bapak Ibu Saudara? Apakah yang pergi ke gunung sana bertapa kudus? Ya. Tuhan bilang hanya pikiranmu aja tidak baik, kau sudah berdosa kan? Orang benar dikatakan Roma 10:10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi orang yang dibenarkanlah orang benar itu. Siapa yang dibenarkan? Orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu orang benar. Bila mana saudara tidak percaya Yesus adalah Juru Selamat, apapun yang kita buat, dia bilang di luar aku, kau tidak dapat berbuat apa-apa. Sia-sia itu semuanya. Bahkan kita bukanlah termasuk orang benar. Nah, orang yang percaya kepada Yesus Kristus berdoa, dikatakan di sini sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita ingin perubahan, kalau ingin kita melakukan sesuatu yang besar, berdoalah orang-orang percaya. Akan terjadi. Ya, karena bukan kita yang mengerjakannya. Kenapa begitu besar kuasa doa orang-orang percaya? Karena orang-orang percaya tahu persis di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang yang seperti itu yang dicari Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan mencari, ya, mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang mencari Tuhan untuk melimpahkan kekuatannya. Orang yang mencari Tuhan, dia tahu persis bahwa Tuhanlah kekuatannya, Tuhanlah andalannya. Jadi jangan remehkan. Bangun pagi-pagi, jangan jalani kehidupanmu tanpa engkau doa bersekutu dengan Tuhan. Yesus sendiri dia lakukan itu, diambil waktunya pagi-pagi benar. Dia pergi
ke tempat yang sunyi, berdoa. Dia adalah Tuhan. Dia ambil waktunya. Dia bilang, murid tidak mungkin lebih daripada gurunya. Kalau kita percaya kepada Yesus, teladani Yesus. Ambil waktu pagi-pagi, sediakan hatimu, sediakan pikiranmu, sediakan jiwamu, sediakan rohmu. Ambil bersekutu dengan Yesus Kristus. Nanti Yesus akan bicara kepada kita untuk mengatakan isi hatinya. Kita tahu isi hati Tuhan, maka itulah orang yang berhasil. Karena apa saja yang dikerjakannya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Tuhan katakan di Matius 21 ayat 22. Ini peristiwa ketika Tuhan mengutuk pohon ara, lalu besoknya mereka melihat pohon ara itu sudah kering. Lalu ternyata ada tujuan Yesus melakukan itu, itulah yang dikatakan di Matius 21:21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau berbuat dengan pohon ara itu." Yang dia ngomong, lalu besoknya kering pohon ara itu. Tapi dia bilang, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Wow, keren kan? Besar gak kuasa doa ini? Siapa yang mengerjakannya? Kenapa bisa pindah gunung itu? Karena ketika kita percaya, Yesus mengerjakannya sendiri. Ketika persoalanmu seperti gunung yang mungkin tidak bisa didaki, mengapa aku menghadapi persoalan seperti ini? Itu yang dikatakan Yesus. Ketika kau percaya, kau berkata persoalanmu itu, gunung persoalanmu itu, kau berkata, beranjaklah ke laut sana, dan hal itu akan terjadi. Seketika itu, mungkin persoalannya belum selesai, tapi seketika itu hati kita damai, hati kita tenang, hati kita siap menghadapi persoalan itu tanpa khawatir, tanpa cemas, tanpa takut. Allah bersama Tuhan. Lalu Tuhan berkata, akan jawab, aku yang mengerjakannya bagimu. Wah, tenang hati kita kan? Iya Tuhan, engkau yang mengerjakannya begitu. Ketika kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan bicara. Kadang-kadang lewat firman-Nya, kita baca firman-Nya. Makanya doa itu sangat erat hubungannya dengan baca firman. Ada juga kadang-kadang dia langsung bicara ke hati kita. Dia berikan langsung damai, dia berikan langsung ketenangan, tapi seringkali juga dijawab lewat firman. Maka pagi-pagi doa baca firman Tuhan. Itulah cara yang terbaik menjalani hidup. Jangan langsung sibukkan dirimu dengan segala kesibukan. Ya, sesibuk-sibuk apapun, ambil waktumu, komunikasi dulu dengan kekasih kita. Ngomong dengan dia, Tuhan, aku ingin menikmati Engkau. Kadang-kadang waktu hanya 5 menit, 10 menit, tapi ketika hati kita langsung kontak kepada dia, dia langsung dia berikan hati tenang, hati damai, diberikan firman-Nya. Kadang-kadang hanya satu kata, gak panjang-panjang satu ayat, tapi ketika kita pegang ayat itu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Itu yang dilakukan oleh Daud. Nah, doa itu besar kuasanya. Itulah sebabnya Yeremia katakan di ayat Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang?
dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Perlu kita usahakan, perlu kita lakukan pembangunan di semua sektor. Tetapi Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya itu sia-sia. Dia katakan, berdoalah. Wih, kan perlu kami membangun infrastruktur, perlu kami membangun pendidikan, kesehatan. Lalu berdoa, apa yang dilakukan? Kan perlu wujud yang kelihatan, ya kan? Tetapi Yeremia sadar betul, di luar Tuhan semuanya itu sia-sia. Tapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, kita sandarkan pada Tuhan, kita mengandalkan Dia, Dia yang membuat semuanya baik. Karena sebaik apapun kita di luar Tuhan, manusia-manusia itu banyak yang melihat itu tetap tidak baik. Iya kan? Udah tulus hati saya datang ke Toba ini. Aku ingin berikan segalanya untuk Toba ini. Tapi bacalah medsos. Itu medsos kan? Suka-sukanya ngomong apapun apa A sampai Z. Tetapi hati kita tetap tenang. Karena tulus hati kita berikan kepada Tuhan. Semuanya Engkau yang mengerjakannya Tuhan, bukan aku. Ya, bukan kotak koni, ya kan? Sehingga apapun yang terjadi di Toba ini, terjadi kemakmuran, terjadi perubahan besar-besaran, yang mengerjakannya adalah Kristus Yesus. Sehingga yang layak untuk menerima hormat pujian adalah Yesus Kristus, bukan kita. Sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sesehat apapun kita, sebahagia apapun kita, itu adalah anugerah pemberian Yesus Kristus. Sehingga janganlah engkau menyombongkan diri, janganlah engkau membusungkan dadamu. Yesus berkata, Allah berkata, aku akan membawa engkau ke tanah perjanjian, di mana engkau tidak akan kekurangan satupun yang baik. Engkau akan menikmati kelimpahan demi kelimpahan, makan, minum susu, madu, tidak kekurangan satupun yang baik. Tapi ingatlah, itu bukan pekerjaanmu. Itu adalah anugerah pemberian Tuhan yang membawamu dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Sebab itu janganlah lupakan Tuhan. Coba jangan lupakan Tuhan. Ya, bersyukur kita dari sini hamba-hamba Tuhan. Kemarin saya panggil hamba Tuhan, seluruh pimpinan-pimpinan gereja dan rumah dinas. Saya bilang, saya sampaikan ini, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu saya minta, jangan sampai jemaat Tuhan mengandalkan bapak-bapak. Jangan sampai masyarakat Toba mengandalkan kepala daerah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mau diberkati? Andalkan Yesus Kristus. Sandarkan hidupmu, teriak sama Dia, doa sama Dia. Dia turun tangan. Selesai semua. Enak punya Tuhan. Ya kan? Gak akan stres. Ya, datang aja kepada Dia. Nah, berdoa untuk kotamu. Ya, bukan hanya sebelum pilkada, Bapak Ibu Saudara. Terus kita berdoa supaya hadirat Tuhan menguasai terus kota ini, sehingga apa saja yang kita kerjakan berhasil oleh anugerah Tuhan. Lalu Tuhan katakan, mengapa kita berdoa? Ya,
Karena itulah kehendak Tuhan. Itu yang Dia mau. Ya, Dia nggak mau kita Kristen tapi diam-diam aja, nggak mau meminta, ya, nggak mau mencari, nggak mau mengetok Dia. Ya, Dia bilang Matius ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini yang ngomong siapa? Siapa yang ngomongnya? Yesus itu siapa? Tuhan, Allah itu sendiri. Dia bilang, mintalah. Kalau saya bilang, mintalah ke saya. Saya manusia, ya kan? Besoknya bisa lupa saya. Kapan ya saya bilang begitu? Tapi ini yang ngomong Tuhan. Iya, amin. 100%, 1000%. Pasti ditepatinya. Tidak pernah ikan janji. Dia bilang, minta. Apa yang Bapak Ibu Saudara perlu saat ini? Jangan minta ke Pak Pendeta. Jangan minta ke Pak Bupati. Ya, minta kepada Yesus. Dia yang punya segalanya. Bumi dan surga milik Yesus. Dan diberikan kepada anak-anaknya, ahli waris. Dan kita adalah anaknya. Anak adalah ahli waris, berhak atas milik bapaknya. Surga dan bumi adalah warisan yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Yang Tuhan bilang minta. Ya kalau kamu nggak dapat ya salah sendiri. Kenapa kamu nggak minta kan? Gitu kan? Udah dia bilang minta, kamu akan diberikan. Cari, ya kan? Cari ilmu pengetahuan itu orang muda. Ada masih mahasiswa sini. Cari, kamu akan mendapatkan. Ya, dia bilang, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Perlu ketekunan. Ya, minta belum dikasih, cari mana Tuhan. Ya, cari teman hidupmu mana Tuhan. Ya, cari apa? Kalau masalah ekonomi, cari mana Tuhan. Ya, kerja. Jangan jadi anak Tuhan menghabiskan waktunya di lapo. Ya kan? Saya bukan anti lapo, bukan anti tuak. Kadang-kadang saya minum tuak juga. Ya. Tapi kadang-kadang orang berjam-jam di lapo itu. Makanya no mention sampai berdoa. Waktu itu nih saya bilang ya, doanya no mention. Waktu itu no mention tahun 1900 tahun 1918 kalau nggak salah itu ya, Opui no mention berdoa begini. Saya bacakan doanya. Ini doanya di waktu Pasca gereja KBP, di depan gereja KBP Sekupa tahun 1918. Di antara mereka ini orang Batak yang sudah menerima ajaranmu masih tumbuh subur kecurigaan satu sama lain, kosong, latih, teal, iri dan dengki. Sesungguhnya bangsa ini adalah pekerja keras, tapi masih banyak di antaranya, terutama pihak laki-laki, menghabiskan waktunya bermalas-malas dan membiarkan pihak perempuan bekerja keras. Tuhan memberkati perempuan negeri ini yang lebih sadar dan mau berjuang untuk keluarganya melebihi kaum laki-laki. Maukah kita berubah, Bapak Ibu? Ya, khususnya bapak-bapak. Kalau dibilang begini sini,
kosong lateteal. Saya bilang bukan itu kami. Kami ini bukan kosong lateteal, ada kasih. Dalam diri kami ada kasih. Nenek moyang kami juga ada kasih. Iya kan? Masih haholongan, masih urusan. Ya, ada saya buat itu Batak Naraja, perlu nanti, bukan sekarang, nanti saya bagikan itu. Orang Batak itu bukan hotel, tapi marugamo, masih haholongan, masih urusan. Maradat manak milik sombah. Maruhum, tidak mendahulukan kekuatan, tapi mendahulukan hukum. Marparbinotoan, bisuk dalam alam. Itulah orang Batak. Itu yang kita sebut dengan Batak Naraja. Kalau dilihat di Bali sudah ada di billboard itu Batak Naraja. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mintalah. Lalu Tuhan katakan, carilah, ketoklah. Ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini jaminan jawaban doa, ya. Adakah, lalu dijelaskan lagi untuk meyakinkan kita, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Adakah orang yang memberi yang buruk kepada anaknya ketika meminta yang baik? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia memberi roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Orang jahat pun tidak melakukan begitu. Dia bilang ayat berikutnya, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Amin. Tuhan pasti sediakan yang baik. Mintalah, datanglah, berserulah, teriaklah, carilah, ketoklah. Dia jelaskan apa kertas, pasti berikan. Ya, orang jahat aja tidak ada yang memberikan yang buruk ketika anaknya minta yang baik, apalagi aku ini Tuhan. Itu di dalam Tuhan tidak ada perbedaan yang buruk, tidak ada. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, ya, apapun yang kita minta, Yesus juga berkata, seperti di Matius 26 ayat 36, mintalah agar kehendak Tuhanlah yang jadi. Ketika Yesus di Taman Getsemani, Matius 26:39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Itulah keinginannya, itulah doanya. Mungkin ada doa kita yang menurut kehendak kita. Lalu Yesus berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Ayat 39 tadi, Matius 26:39, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setuju Bapak Ibu? Karena keinginan kita, rancangan kita seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya perbedaan rencana kita dan keinginan kita. Tapi kalau keinginan Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita, semuanya akan menghasilkan kebaikan demi kebaikan, berkat demi berkat, kelimpahan demi kelimpahan, kesuksesan demi kesuksesan. Sebab itu katakanlah,
janganlah kehendakku, tapi kehendaklah yang jadi. Maka Tuhan akan menjadikan keinginannya yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu yang berikutnya, ketika kita berdoa, percayalah bahwa saudara pasti menerimanya. Amin. Dikatakan di Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bukan akan. Kita masih berdoa, anak muda masih berdoa, Tuhan, mana jodohku? Berikanlah jodohku. Yang hidungnya mancung, yang matanya belok, yang rambut pirang, yang kaya, yang pinter. Tapi Tuhan kehendak mulai yang jadi. Itu kan? Udah terima belum? Menurut firman Tuhan. Hah? Coba kita ulang. Markus 11 ayat 24. Coba sama-sama. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja. Ya. Apa saja yang kita doakan, kan? Termasuklah tadi yang berdoa tentang teman hidup, telah berdoa tentang masalah ekonomi, telah masalah keluarganya, telah masalah sawahnya yang dimakan tikus. Ya, kemarin ada yang makan tikus di Sigumpang. Pak, itu ada sawah yang sana makan tikus. Langsung saya telepon kepala dinas. Pak Dinas, kamu tahu nggak ada yang sana makan tikus? Tidak ada. Kamu tidak lapor. Saya sudah tahu. Ya, saya bilang besok kamu ke sana. Besoknya langsung disemprot. Jadi apapun persoalan kita, apapun yang kita minta, yang kita doakan, dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan telah menerimanya, bukan akan. Ini bohong nggak Tuhan ini ya? Loh, mana? Yang punya teman hidup bilang mana? Kan nggak ada, kan gitu kan? Tapi bilang percayalah bahwa kamu telah menerima, sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Gimana sih? Percaya telah menerimanya, tapi akan diberikan, kan gitu kan? Inilah iman. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta, Tuhan sudah sediakan, Tuhan telah berikan, Tuhan telah tanda tangan. Kayak tanda tangan bupati masih bisa salah kan? Kalau Tuhan tidak bisa salah, udah distempel itu. Tinggal nunggu waktunya menyerah. Ya kan? Ya, kalau masih 17 tahun, masa 17 tahun langsung menikah, ya kan? Tunggu dulu. Nanti udah saya sediakan ini. Sudah saya dengarkan doamu, saya terima, ya, dan sudah saya sediakan. Dianya lagi kuliah. Nanti kalau kamu sudah 25, jadilah. Iya kan gitu kan? Ya. Jadi, iya, amin firman Tuhan ini bahwa ketika kita berdoa, jangan khawatir, jangan takut. Kita sudah sampaikan itu kepada dia dengar, dia tidak pikun, ya, dia tidak lupa dengan doa kita. Kapanpun kita minta itu, senantiasa diingat itu, dia sudah jawab dan dia katakan yes. Ketika kita katakan kehendak mulai yang jadi, maka kehendaknya lah yang akan diberikan. Semua kehendak Tuhan adalah yang baik, yang mulia, yang indah, yang membuat masa depan kita lebih bersinar. Amen. Untuk kemuliaan Tuhan. Maka ketika hal itu terjadi, ingatlah doamu. Ini dah anugerah
Tuhan yang pernah saya minta, ya kan? Seringkali begitu. Tahun 2015, ya kita udah berdoa, berjuang, nggak jadi kan? Tadi dia bilang, aku sudah memberikannya. Tepat tahun 2020, makanya kita ketemu kembali di sini, ya kan? Jadi tenang, orang Kristen harus santai, ya. Yakinlah bahwa Tuhan itu senantiasa memonitor kita, senantiasa menyertai kita, senantiasa ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Tapi minta doa, jangan sampai jalan waktu ini tanpa kau berdoa, tanpa meminta, tanpa mencari, tanpa mengetuk. Yesus sediakan bagi kita segala yang baik. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu telah kami sampaikan. Kami berdoa supaya semua kami yang ada di sini, Engkau berbicara lebih dalam lagi supaya ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kau berkata, mintalah, carilah, ketuklah. Engkau sudah menyediakan, bahkan telah memberikan apa yang kami doakan. Tugas kami hanya percaya. Percaya kepada Engkau yang berfirman dan tidak bimbang. Bahkan yang berkata, gunung pun dapat kami pindahkan. Karena Engkau yang mengerjakannya, asal kami percaya. Tanamkan ke dalam hati kami terus iman percaya itu dalam menjalani kehidupan ini. Berkati gereja ini, berkati semua jemaatnya, berkati hamba Tuhan, pendetanya, semua bisa merasakan pertolongan-Mu dan semua menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan dan bukan pemberian bagi-Mu. Tuhan Allah kami yang kasih pada Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oras. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom. Terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Insinyur Poltaksitorus yang juga sekaligus Bupati Toba dengan kita, yang sudah memberikan firman pada kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kiranya firman yang sudah diberikan menjadi rema dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih. Amin. Pengumuman warta tambahan Minggu tanggal 14 Maret 2021. Yang pertama, kami terus mengingatkan kepada seluruh jemaat dan pelayan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan, dan menjaga jarak 1 meter dengan yang lain. Yang kedua, kami mengumumkan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa kelanjutan pembangunan rumah Tuhan tahap ketiga, yaitu ruang utama tempat beribadah di tempat ini, akan dimulai pada bulan ini. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau menabur bahan material berupa semen, besi, kerikil, pasir, dapat mengambil formulir di meja pintu masuk. Estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan sampai finishing kira-kira 1 miliar rupiah. Yang ketiga, kami mengajak seluruh pelayan dan jemaat untuk sama-sama beribadah dalam ibadah kategorial sepanjang minggu di tempat ini, yaitu ibadah KTM atau kebaktian tengah minggu diadakan setiap hari diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB. Ibadah subuh diadakan setiap hari Jumat pukul 5 pagi WIB, dan ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah remaja setiap hari Jumat pukul 17.30 WIB di tempat ini bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak remaja supaya dapat mengantar anak-anaknya mengikuti ibadah tersebut.
Yang kelima, gereja kita akan mengadakan bazar sembako dengan harga di bawah rata-rata, yaitu 10.000 per item. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau mengikuti bazar tersebut dapat membelinya selesai ibadah di tempat ini. Yang keenam, persembahan kita yang kedua akan kita alokasikan untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita membawa persembahan kita yang terbaik. Demikian pengumuman warta tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Betapa ku
Bapa yang berlimpah-limpah, berkat kasih dan anugerah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara dan kita mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan sudah menjemput kita di awal-awal Tuhan. Kami semua percaya dan diberkati bersama sebagai rekan-rekan. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Poltaksitorus bersama dengan Ibu dan seluruh keluarga. Sekali-sekali Ibu juga bisa melayani. Saya dengar Ibu WL juga katanya ya. Dan nanti akan menjadi WL bersama-sama kita di tempat ini.